warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan kita, kembali lagi dengan Sabar Syafi'i Berkabar. Saya Maulida Mutia Azmi Dan saya Afitan Farihah. Di sini kami akan membawakan tema Idul Adha, saatnya belajar tulus dan peduli. Tapi di sini kita akan membahas dari sisi yang mungkin jarang dibahas, yaitu momen Idul Adha. Banyak orang yang hanya fokus kepada hewan kurbannya saja, seperti berapa kilo, berapa hewan, dan siapa yang menyembelihnya. Padahal momen Idul Adha ini kita juga dapat melatih hati, terutama soal keikhlasan dan kepedulian. Betul banget tuh rekan kita. Momen Idul Adha mengajarkan kita untuk tulus dan juga peduli. Coba kita ingat kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana keikhlasan luar biasa mereka dalam menjalankan perintah Allah, yang mana telah Allah abadikan momen tersebut di dalam surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Masya Allah, ayat ini bikin merinding. Nabi Ismail saja yang masih muda rela berkorban dengan sabar. Kita pun juga diuji, bukan disuruh untuk menyembelih anak, tapi kita disuruh untuk menyisihkan sebagian apa yang kita punya, seperti harta atau waktu. Nah, itu tuh rekan kita. Jadi, momen Idul Adha itu bukanlah cuma sekedar ritual saja, tetapi kita juga latihan buat ikhlas. Dan jangan lupa, momen paling pentingnya adalah berbagi. Karena Rasulullah bersabda, makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah daging kurban kalian. Keren banget gak sih? Bahkan Islam juga sudah mengatur supaya daging kurban bisa dirasain oleh semua orang, terutama mereka yang jarang banget bisa merasakan makanan yang enak. Disinilah sisi kepeduliannya. Dan gak cuma materi, kita pun juga bisa berkorban lewat tenaga, lewat waktu, dan juga ego. Misalnya, bantu-bantu di masjid, bangun lebih awal buat jadi panitia, bahkan kita menyapa orang yang biasanya kita hindari. Bener banget. Idul Adha juga bisa kita jadikan sebagai momen untuk kita merenung dan memperbaiki hubungan kepada Allah dan juga sesama. Karena sejatinya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang lahir dari hati yang tulus. Jadi, mari rekan-rekan kita jadikan momen ini sebagai tempat untuk belajar lebih ikhlas, lebih peduli, dan juga penuh kasih sayang. Demikian yang telah kami sampaikan. Saksikan di episode Sabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.